Halo teman-teman, kembali lagi pada video pembelajaran. Pada video kali ini, kita akan belajar tentang jaringan komputer, perangkat jaringan seperti router, switch, beserta prakteknya. Mari langsung saja kita mulai. Kita mulai dengan jaringan komputer. Jaringan komputer adalah jaringan telekomunikasi antar komputer agar bisa saling berkomunikasi dan bertukar data. Salah satu contoh dari perangkat jaringan yaitu ada router dan juga switch. Switch berfungsi untuk menghubungkan device-device dalam satu blok subnet, sedangkan router berfungsi untuk menghubungkan device-device dalam blok subnet yang berbeda. Nah, untuk blok subnet sendiri, kita sudah bahas pada video pembelajaran sebelumnya. Saya harap teman-teman masih mengingatnya, dan jika teman-teman lupa, teman-teman bisa kembali menontonnya. Langsung saja kita praktek switch dan juga router pada aplikasi simulator Cisco Packet Tracer. Di sini saya menambahkan 3 buah komputer pada layar. Caranya, klik gambar komputer di bawah lalu klik pada layar. Nah, di aplikasi Cisco Packet Tracer banyak sekali simulator alat-alat jaringan, mulai dari switch, router, kabel, dan juga lainnya. Kita tambahkan switch. Lalu di sini agar lebih mudah, saya coba ganti saja nama PC-nya menjadi PC A, PC B, dan juga PC C. Di sini langsung saja kita hubungkan dengan kabel. Di sini saya menggunakan kabel yang secara otomatis, dan jika teman-teman sudah tahu jenis-jenisnya kabel, teman-teman bisa langsung pilih. Jika sudah, teman-teman bisa klik IP, lalu pilih desktop, lalu kita pilih IP configuration. Nah, disinilah tempat untuk memasukkan IP dan subnet mask. Untuk contoh IP-nya, kita bisa lihat IP yang kemarin kita hitung bersama. Di sini kita akan masukkan IP 192.168.10.70 pada komputer A. Nah, karena di Cisco ini tidak memakai prefix, maka kita pakainya subnet mask. Maka subnet mask-nya yaitu 255.255.255.240 untuk prefix 28. Lakukan langkah yang sama pada komputer B dan komputer C. Masukkan IP. Jika komputer A IP-nya .70, maka komputer B kita masukkan IP-nya .71 dan komputer C IP-nya .73 agar berurutan. Di sini saya akan langsung coba mentes apakah komputer A, B, C bisa berkomunikasi. Di sini saya menggunakan command profit sebagai salah satu cara. Di sini saya mencoba dari komputer A memping ke komputer B dan hasilnya TTL yang artinya berhasil. Ada juga cara lainnya yaitu bisa dengan klik map yang di atas, lalu klik komputer A dan komputer B dan bisa lihat di bawah bahwa hasilnya yaitu successful. Begitupun dari komputer A ke komputer C yang hasilnya juga sama, successful, yang artinya komputer A, B, C sudah bisa saling berkomunikasi. Nah, jika komputer yang memiliki IP pada blok subnet yang kelima ingin berkomunikasi pada komputer yang memiliki IP pada blok subnet yang lain, maka kita membutuhkan perangkat jaringan lainnya yaitu router, teman-teman. Nah, di sini kita coba tambahkan satu buah router dan juga satu buah PC yang kita ganti namanya menjadi Z. PC ini akan kita masukkan IP pada blok subnet yang lain. Lalu kita langsung sambungkan saja dengan kabel. Dan di sini warnanya masih merah ya teman-teman karena belum dikonfigurasi. Nah, di sini kita lihat catatan. Sepertinya kita akan menggunakan IP 192.168.10.14 yaitu pada blok subnet yang pertama. Di sini untuk memasukkan IP sama saja seperti kemarin dan di sini subnet max-nya masih sama yaitu 240 akhirnya. Untuk tandanya masih merah karena kita belum konfigurasi router. Di sini saya coba tambahkan catatan bahwasannya yang memakai switch yaitu IP pada blok subnet yang kelima, sedangkan yang komputer saja yaitu masuk pada IP blok pertama. Selain itu juga kita coba catatkan IP-nya bahwa yang memakai switch itu IP-nya dari 70 sampai dengan 72 dan yang komputer saja IP-nya yaitu .14. Lalu kita pindahkan dan atur agar terlihat lebih rapi. Nah, jika sudah, kita bisa langsung konfigurasi router. Caranya klik router lalu pilih config. Di sini kita bisa pilih pas Ethernet 0/0 atau 0/1, yaitu yang ini ya, yang FA00 ini itu merupakan tempat keluar masuknya data. Lalu pada pas Ethernet kita
port statusnya aktifkan, lalu kita bisa masukkan IP-nya. IP yang dimasukkan pada router akan menjadi IP gateway. Nah, untuk blok subnet yang kelima, di sini gateway-nya saya akan memakai titik 65, karena biasanya IP gateway yaitu sesudah network. Dan untuk pada yang blok subnet pertama, di sini saya akan menggunakan IP gateway-nya titik 1 karena networknya adalah 0. Sementara untuk subnet max-nya itu disamakan ya teman-teman, yaitu 255.255.255.240. Lakukan konfigurasi yang sama pada fast Ethernet 0/0. Nah, jika nanti teman-teman sudah beres mengkonfigurasi, teman-teman juga bisa menambahkan catatan bahwasanya yang FA 0/0 ini tadinya memakai IP 192.168.10.65 dan yang /0/1 itu IP-nya 192.168.10.1. Nah, untuk IP gateway-nya kita coba copy teman-teman untuk yang blok subnet kelima, lalu kita masukkan pada komputernya. Kita masukkan pada komputer A, B, dan C, masukkan pada default gateway-nya teman-teman. Nah, kalau untuk komputer yang Z teman-teman, itu komputer yang Z kita masukkan default gateway-nya yang titik 1, karena itu yang komputer Z beda blok subnet, yaitu blok subnet yang pertama. Jika sudah, kita langsung saja ping untuk bertukar data apakah berhasil. Nah, kita coba dari komputer A ke komputer Z, biasanya untuk pertama pilot dan benar saja, kita coba delete dulu. Lalu kita kirim ulang dari komputer A ke komputer Z, harusnya sukses dan benar, successful. Kita coba dari komputer B ke komputer Z, juga sukses. Dan yang terakhir kita coba dari komputer C ke komputer Z, dan juga sukses. Itu artinya konfigurasi yang kita lakukan berhasil. Nah, teman-teman, sebenarnya untuk konfigurasi router bukan hanya pada tab config, tapi bisa juga pada tab CLI. Nah, di sini kita harus masukkan beberapa perintah dasar CLI yang belum kita bahas. Begitupun di switch. Di switch juga sama, ada tab CLI. Nah, untuk perintah-perintah dasar dari tab CLI, kita akan pelajari pada video pembelajaran selanjutnya. Oke teman-teman, sampai jumpa pada video selanjutnya.